Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ningsi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya memenuhi tugas etika bisnis syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan etika distribusi kekayaan. Nah, sebelum kita mengetahui secara rinci mengenai etika distribusi kekayaan, kita mengetahui dulu nih apa itu distribusi. Nah, menurut Anas Zarqa mengartikan kalau distribusi itu sebagai transfer pendapatan atau kekayaan antara individu maupun kelompok, bisa melalui pasar ataupun dengan cara lainnya seperti melalui warisan, sedekah, wakaf maupun zakat. Nah, distribusi juga ada dua, ada pendapatan dan kekayaan. Kalau misalkan pendapatan itu berkenaan dengan pemanfaatan faktor produksi seperti upah dan sewa. Kalau distribusi kekayaan itu tidak melibatkan faktor produksi seperti warisan. Jadi lebih ke internal kalau misalkan distribusi kekayaan. Ya. Nah, yang kedua ada konsep distribusi dalam Islam tergambar melalui surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, yang berbunyi huwallahul lazi la ilaha illa huwa malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah ya amma yusyrikun. Nah, ayat ini itu menghendaki distribusi yang merata sesuai al-maqasid syariah. Distribusi kekayaan pada ayat tersebut tersurat jelas karena menjelaskan agar harta itu tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja. Jadi distribusi kekayaan itu harus merata, enggak berputar di orang-orang kaya saja. Nah, etika distribusi keadilan dapat dirinci menjadi beberapa poin. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Tentunya kalau misalkan kita mau distribusi kekayaan pendapatan, kita harus dengan niat ibadah dan juga ikhlas. Kalau misalkan kita distribusi tapi kita nggak ikhlas, kan percuma, nggak akan dapat pahala juga. Yang kedua, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Jadi kalau kita mau distribusi kekayaan, nggak mungkin dong kita memberikan barang-barang yang haram gitu dan membahayakan. Dan juga yang ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Jadi dalam distribusi itu kita harus adil juga, karena kita mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Jadi kita kalau misalkan mau distribusi itu harus barang-barang yang halal, yang enggak dilarang dalam Islam, dan harus sesuai dengan prinsip syariah juga. Yang keempat, tolong-menolong, toleransi, dan sedekah. Dalam distribusi tentunya kita ada tujuan untuk menolong gitu ya, menolong seseorang maupun menolong kelompok, yang kan seperti kayak kita ada bencana, nah kita distribusikanlah sedikit harta kita gitu ya, dan itu bisa termasuk sedekah juga. Nah, ini yang keempat, yang kelima ya, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Tentunya kalau kita misalkan mau distribusi, kita fokus terus ke distribusi, kayak nggak mengingat nggak mengingat ibadah gitu ya, sama aja ya, kayak buat apa tuh distribusi tapi kita melalaikan ibadah, nggak ada manfaatnya gitu ya. Terus yang terakhir, distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi di sini diartikan kalau distribusi itu kita harus meluas gitu, mencakup seluruh lapisan masyarakat, tidak membeda-bedakan politik, budaya, agama ataupun hal lainnya ya. Terus yang selanjutnya itu ada etika tauhid. Dia memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengukuhkan bahwa manusia dalam makhluk teomorfik. Nah, maksudnya itu manusia dalam makhluk ilahiyah, wujudnya sebagai makhluk, tapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan. Maksudnya di sini adalah kita dalam distribusi itu ya harus mengikuti tauhid. Nah,
kita harus mengikuti anjuran yang telah Allah tetapkan. Yang kedua, mengukuhkan fungsi integratif dari tauhid. Manusia adalah maksudnya satu kesatuan dari manusia lainnya. Jadi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa manusia lain. Jadi kita nggak boleh egois dalam kehidupan. Kita harus membantu sesama lain ya. Kalau misalkan kita hidup itu pasti ada aja kita misalkan di dalam kehidupan kita tuh lagi turun atau lagi susah, pasti kita bakal ditolong orang juga. Yang selanjutnya ada etika keseimbangan. Jadi maksudnya itu adalah jadi antar manusia itu harus adil ya. Seperti bisa dikerjakan dari yang kuat terhadap yang lemah. Terus juga tidak berlebih-lebihan dalam mengejar ekonomi. Terus juga Al-Quran tentunya melarang sifat berlebihan. Dengan kata lain, selfishness yang terbatas dilarang oleh Islam. Ukuran berlebihan itu ditentukan oleh masyarakat melalui adat. Masyarakat lain menentukan ukuran dan batas berlebihan. Jadi etika keseimbangan itu maksudnya dalam distribusi kita harus menyeimbangkan diri kita. Nggak boleh yang namanya berlebih-lebihan, terus mengejar ekonomi secara berlebihan gitu. Nggak boleh, kita harus menyeimbangkan sesuatu hal lainnya ya. Terus etika pertanggungjawaban ada dua, yaitu amanah melaksanakan tanggung jawab dan akuntability atau diperhitungkan. Kekayaan adalah amanah Tuhan yang harus bertanggungjawabkan penggunaannya. Jadi semua harta yang kita miliki sekarang itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan bakal ditanya apa harta kamu itu dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Terus kalau kita nih hal yang ada di dunia ini kita bakal dipertanggungjawabkan di hari pembalasan kelak dan diperhitungkan juga ya. Jadi apapun bentuk dan motivasi manusia beraktivitas, berapapun kecil, bagaimanapun samarnya, semua akan masuk dalam kriteria perhitungan Tuhan. Jadi baik dalam distribusi kekayaan itu kita harus menyeimbangkan, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus sesuai tauhid. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.